Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Baginda Rasul bersabda, orang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang dimuliakan Allah SWT. Ada pemuda Pancasila bersama kita hari ini, dan Umarok tadi mewakili kepala desa. Sayang acara seberharga ini kepala desa nggak bisa datang. Tidak ada lebih penting di dunia ini daripada agama. Sebabnya akan kita bawa mati menghadap Allah sampai akhirat. Adapun urusan dunia habis begitu aja, selesai mati tinggal. Barang dunia ini yang dibawa cuma 3 helai kain kapan, nggak lebih dari itu. Pangkat, jabatan, harta benda, anak, istri, sawah, ladang, rumah, semua tinggal. Emas, permata tinggal semua. Agama ini yang akan kita bawa. Hari ini 6 tahun ini saya melihat agama ini semakin dianggap tidak berharga di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini satu prihatin yang sangat besar bagi kita orang beragama. Sebentar lagi minuman keras bebas dibuat pabriknya secara terbuka. Meskipun katanya cuma 4 provinsi, Bali, Papua, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Tapi penjualannya dengan syarat tertentu bisa dijual di kaki-kaki 5. Bayangkan minuman keras di kaki 5 dijual. Saya tidak bisa bayangkan berapa hancurnya generasi muda Indonesia ke depan. Kemarin aja satu orang polisi mabuk udah bunuh 3 orang. Polisi pangkatnya brigadir, pangkat rendah. Sekali minum di kafe minuman keras ditagih biayanya 3.350.000. Gajinya sebulan aja belum tentu dapat segitu. Sekali minum 3.350.000. Marah dia karena ditagih mahal, dia rasa dia tembak. Penjaga keamanannya, tentara dia tembak, kasirnya dia tembak, yang menagih pelayannya dia tembak, mati. 3 jadi janda, muncul anak-anak yatim gara-gara minuman keras. Saya bangga hari ini tokoh-tokoh masyarakat kita di desa Bungur ini kumpul sini, anak-anak mudanya juga hadir.
dan pemuda Pancasila, Masya Allah. Pancasila! Kalianlah salah satu punggung, tulang punggung untuk mempertahankan NKRI menjadi negeri yang baldatun sayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarkan negeri kita hancur. 90% negeri ini dulu yang berjuang memerdekakannya adalah orang Islam. 10% lagi kongsi-kongsi di agama lain. Ketika pemberontakan PKI terjadi, pemuda Pancasila ini yang paling depan membela NKRI dari amukan dan kerusakan yang dibuat oleh Partai Komunis Indonesia. Takbir. Kalian tidak boleh lepaskan ini negeri. Jangan biarkan orang-orang anti agama. Memang PKI sudah bubar, tapi anti agama masih banyak sekarang. Gak senang aja dia kalau kita buat agama. Dicurigai lah, radikal lah, macam-macam. Padahal kita cinta NKRI ini. 90% rakyat Indonesia ini hampir adalah orang Islam. Negara ini kalau pecah belah yang rugi kita orang Islam. Betul? Kalau negeri ini adil makmur, siapa yang untung? Kita yang untung. Hampir 90% bangsa Indonesia ini orang Islam. Maka saya terharu. Ini kali kedua saya datang ke Pondok Bungur ini. Pondok Bungur ini bukan kampung sembarangan. Sejak zaman Kesultanan Asahan, itu masih kakek saya, Tuku Saibun almarhum. Saya kalau pulang ke Bagan Syafiati, kampung ibu saya, nginap di rumah istri beliau Tuku Syam, nenek saya. Untuk pergi ke Bagan Syafiati itu dulu nunggu kapal sayur, kapal pengangkut ikan asin. Kadang-kadang 5 hari baru ada. Saya menginaplah di Istana Pasir situ, rumah beliau. Sejak zaman Kesultanan Asahan, negeri yang berdasarkan syariat Islam, muftinya adalah Syekh Abdul Rahman, kakek daripada Ustadz Abdul Somad yang sekarang sedang terkenal di Indonesia. Dan saudara beliau tinggal di kampung ini dan mendakwakan agama di kampung ini. Maka pada zaman penjajahan Belanda itu, zaman Kesultanan Asahan, kampung Pondok Bungur ini pertama kali membuat musabaqah tilawatil Quran tingkat Indonesia. Di Indonesia baru pertama kali ada musabaqah itu di sini. Barulah belakangan setelah zaman Bung Karno, negara memulai MCQ ini. Bung Karno melakukan musabaqah tilawatil Quran tingkat dunia di Bandung pada konferensi Asia Afrika tahun 1955. Di situ negara-negara non-blok hadir mengirim wakil-wakilnya, dan juara satu adalah Dr. Andes Aziz Muslim dari Semarang, Jawa Tengah. Kemudian juara 2 adalah guru saya almarhum Syekh Khairid Daulay. Ini juara 2 pada konferensi Asia Afrika Musabaqah Tilawatil Quran tingkat dunia, pertama kali dilaksanakan di Indonesia, di Bandung, atas prakarsa almarhum Presiden Soekarno. Maka jejak Quran di desa ini tidak boleh hilang. Ketika saya datang kemarin beberapa bulan yang lalu, anak-anak muda di sini bercerita pada saya bagaimana memajukan agama di sini. Saya bilang sudah dibuat oleh nenek moyang kita dulu, ada musabaqah tilawatil Quran di sini. Artinya kampung ini kampung ahli-ahli Quran. Maka kita untuk memajukan kampung ini dari segi agama, masjid sudah ada. Masjid MTQ itu sudah ada, masjid Jami. Nah, yang belum ada adalah pesantren tahfiz Quran. Waktu saya masih kuliah, penghafal Quran di Sumatera Utara tinggal 3 orang. Satu guru saya Syekh Azrail Rauf, yang kedua guru saya Syekh Bahrul Ahmad, Imam Besar Masjid Agung waktu itu, yang ketiga adalah Syekh Ahmad Khalil Daulay. Ini penghafal Quran Sumatera Utara. Satu lagi dipertumbuhkan Qori Ahmad, Haji Qori Ahmad, wafat. Waktu Haji Qori Ahmad wafat itu saya sedih dan risau. Ini penghafal Quran di Sumatera Utara tinggal 3 orang. Di Kota Medan 3.
Saya jumpa guru saya Syekh Azrul Abdul Rauf mengaji, saya bilang, "Atuh, kalau atuh wafat nanti, Wak Khalid Daulay wafat, Wak Bahum Ahmad wafat, tidak ada lagi lah penghafal Quran di Sumatera Utara ini, khususnya di kota Medan. Bagaimana keadaan kami?" Ditengoknya wajah saya lama sekali. Saya pikir marah ini, saya tanya soal mati. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca, air matanya bercucuran, kemudian beliau mengatakan, "Kasihan sekali nasib kamu nak. Kalau kami wafat bertiga, tidak ada lagi penghafal Quran di Sumatera Utara ini, khususnya kota Medan. Seluruh penduduk kota Medan ini dilaknat Allah SWT. Itulah yang menyebabkan saya susah tidur. Bagaimana mencetak anak-anak penghafal Quran? Waktu itu pesantren satu-satunya di Sumatera Utara di Mendiling, di Purba Baru, 300 km dari kota Medan, terlalu jauh. Akhirnya saya musyawarah dengan pimpinan jemaah tabligh di Medan, yaitu Bapak Hasan Basri almarhum. Kemudian kami bicara-bicara, dia bilang ada yang dekat Thailand, di Thailand Selatan, di Provinsi Yala dekat Patani. Ada pesantren besar di sana yang dikelola oleh jemaah tabligh dan murid-muridnya gratis, tidak bayar. Akhirnya saya dari masjid ke masjid tempat saya mengajar meminta agar anak-anak kota Medan dan Aceh itu direlakan orang tuanya untuk dididik menjadi penghafal Quran. Kita kirim ke Thailand, dapat 20 anak waktu itu. Saya dengan almarhum Hasan Basri mengantarnya ke sana. Dan beberapa bulan kemudian dua pulang, nggak sanggup berpisah dengan orang tua karena anak-anak tamat SD yang kita kirim, yang 18 orang berhasil menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah sekarang di kota Medan aja sekitar 2.000 orang ada penghafal Quran 30 juz. Bayangkan dari 3 orang sekarang ada 2.000 orang. Nah di Asahan ini ada seorang tokoh Islam yang kokoh, bekas sekretaris daerah Sumatera Utara, Bapak Haji Abdul Manan Simatupang. Beliau itu pencinta Quran. Beliau naik haji 37 kali dan wafat di Tanah Suci. Akhirnya beliau membuat pesantren penghafal Quran di Asahan, diberi nama Darul Ulum. Dari situ ada seorang guru sahabat saya almarhum Bakhtiar Effendi, kalau nggak salah namanya. Bakhtiar Sulaiman, tapi wafat muda beliau. Saya masih kuliah, beliau sudah wafat. Kami akrab sekali karena sering jumpa pada haflah Al-Quran di malam Muayyadah atau Lailatul Muayyadah, malam halal bihalal di rumah Syekh Azrul Abdul Rauf. Anak ini tahu betul Ustaz Bakhtiar Sulaiman ini, tapi tidak panjang umur. Nah, Darul Ulum sampai sekarang masih ada. Tentu alumni-alumninya, ustadz-ustadz tamatan Darul Ulum itu penghafal-penghafal Quran, di mana mereka mau mengajar. Kalau kita tidak buat pesantren-pesantren penghafal Quran, maka hari ini di Pondok Bungur ini, Kampung Bunga ini, mudah-mudahan dengan kita letakkan batu pertama hari ini akan segera berdiri di sini pesantren tahfidzul Quran, dan sudah diberi nama yayasannya, yaitu Yayasan Tahfidzul Quran Abadi Umat. Mudah-mudahan abadilah kiranya Al-Quran di Pondok Bungur ini akan mencetak ulama-ulama ahli Quran yang berakhlak mulia, yang mencintai agama, mencintai tanah airnya Indonesia NKRI ini, sehingga ke depan semakin cepatlah negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahmatullahi. Ini yang hak dengan yang batil terus-terusan bertempur. Sejak zaman dulu hak dengan batil ini selalu berebut-rebut kedudukan, berebut-rebut kekuasaan. Apabila yang hak menang, yang batil hancur. Tapi kalau yang hak ini tidak diperjuangkan, maka yang batil yang akan berkuasa. Maka mendatangkan yang hak itu wajib. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kamu datangkanlah yang benar, kebenaran itu kau datangkan, maka yang batil akan hancur. Kebatilan itu tidak kuat sebenarnya.
Cuma nafsu sama setan sesuai dengan kebatilan. Yang hak ini, agama ini kuat sebenarnya karena dibantu Allah, dibantu malaikat. Tapi sayang bertentangan dengan nafsu dan setan. Sehingga setiap ada orang yang mau menegakkan kebenaran yang hak itu, pasti ada setan yang mengganggunya dan orang-orang munafik yang hatinya memang nggak suka dengan agama. Wal munafik itu kata Nabi. Orang munafik itu hatinya marah aja lihat agama. Orang zikir dia marah, orang sholat dia marah, orang ke masjid dia marah, orang pakai cadar dia marah, orang pakai jubah serban dia curigai. Tapi kalau orang joget-joget dia senang. Ada ulama udah tua nikah diributi. Sementara artis berzina, bini orang berzina dia gak ribut. Orang nikah syariat Islam dikerjakan dia ejek-ejek, udah tua kok kawin, udah tua kok kawin. Bencong dia bela, bencong itu manusia harus dirangkul. Kau rangkul lah bencong, aku gak mau merangkul bencong. Tapi memang udah rusak, otaknya udah rusak. Nggak malu-malu lagi membela bencong, menghina ulama yang menikah. Ulama cerai diributi, cerai kan syariat Islam. Atau lah kemaratan itu cerai itu 2 kali kata Allah. Kalau menyesal cerai bisa rujuk, nikah talak rujuk itu syariat Islam. Hari ini orang nikah diributi, orang cerai diributi, orang rujuk diributi. Kenapa? Karena setan-setan terus-terusan mengajarkan kebencian terhadap agama. Dalam ayat Quran kita itu disuruh mencintai iman dan membenci kekufuran. Ayat Quran itu diambil sama Nabi menjadi doa dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma habbib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan dalam hati kami terhadap iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan perhiasilah iman dada kami itu, hati kami itu dengan iman. Hiasi hati kami itu dengan iman. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan iman itu sittun wa sab'un, antara 60-70 cabang. Wa afdaluha wal afdaluha kata Nabi qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling besar, yang paling agung, yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Wa a'afuha, dan yang paling lemah cabang iman itu adalah imatatul adza anit thariq, membuang penghalang dari jalan. Dulu sahabat Nabi kalau udah jalan belakangan orang kafir jalan di belakangnya, mereka bilang nih umat Nabi Muhammad baru lewat nih. Dari mana tahu? Bersih jalannya. Kan orang Islam sambil jalan buang duri, buang batu, buang kayu, sehingga orang yang belakangan jalan sudah lurus, jalan itu sudah bersih. Orang Islam itu sambil jalan sambil kerja bakti. Ada paku ambil pinggirkan, itu kerja orang Islam. Tidak boleh membuat penghalang di jalan. Sekarang karena ini agama udah hilang, hampir hilang, dilupakan orang siang malam cerita dunia saja. Di depan masjid pasang polisi tidur. Coba, kata Nabi selemah-lemah iman membuang penghalang dari jalan. Orang Islam sekarang depan masjid dipasangnya 2 penghalang. Saya itu kalau tidur naik mobil, hujung. Saya tanya supir saya itu, baru lewat masjid dia nak, loh bapak kok tahu kan? Itu tadi ada gelujuk itu. Kita ini orang Islam membuang penghalang dari jalan, bukan malah membuat penghalang besar. Coba kalau ada orang mau melahirkan, ngebut suaminya bawa istrinya itu ke rumah sakit, lahir depan masjid. Wah, lahir depan masjid. Hari ini kita melupakan agama, memakai akal dan nafsu kita. Bagaimana Pak kalau nggak dipasang penghalang, nanti orang ngebut-ngebut depan masjid, kita ditabraknya. Karena yang datang ke masjid sedikit. Coba yang datang ke masjid 5.000 orang setiap azan. Yang lewat itu terpaksa sholat. Kenapa? Ketutup jalan itu sama orang sholat, nggak cukup masjid. Paham? Ini yang datang 5 orang itu udah bengek-bengek. Nggak pernah orang depan masjid. Jadi jangan kita melanggar aturan Islam gara-gara
mau menyelamatkan agama kita. Wah, masjid ini banyak orang ngebut-ngebut Pak, dibikin penghalang, bukan begitu, dibikin dakwah. Dididik anak-anak di kampung itu ngerti agama, sehingga mereka tahu ya nggak boleh bikin penghalang, nggak boleh ngebut-ngebut depan masjid, ada sopan santun. Kalau dulu orang lewat masjid berhenti turun dari sepeda, dituntunnya sepedanya. Sekarang lewat masjid digasnya lagi kena alkohol bolong, orang setan. Habis minum kamput dia lewat masjid, nggak salah siapa, kita nggak buat sarana untuk mendidik moralnya, akhlak. Ini salah satu usaha kita untuk membuat agar anak-anak di kampung ini mengaji minimal hafal 5 juz lah. Nah, datang sini ngaji betulin bacaannya, makharijul hurufnya, fasih, tajwidnya tahu paling tidak ya enggak? Nah, karena ada di sini yang tidak menginap di sini, nanti pulang-pulang dia datang pagi, pulang sore. Mudah-mudahan selama 5 tahun 10 tahun tamat SMA hafal dia 5 juz. Jadi duduk-duduk dia baca Quran, dan itu nggak aneh lagi. Zaman saya kuliah, satu-satunya orang yang bawa Quran di dalam tasnya itu cuma Tengku Zulkarnain. Yang lain nggak ada, mana ada orang kuliah di USU kok. Jurusan pertanian, kedokteran, mana ada, ekonomi, sastra Inggris, mana ada orang bawa Quran. Saya bawa Quran sebesar ini. Itu Quran paling kecil waktu itu sebesar ini. Tebal ini, kertasnya masih kertas umi. Masuk dalam tas jinjing saya. Kalau dosen nggak ada, saya duduk di pohon pelamboyan, baca Quran saya. 3 hari sekali saya hantam. Satu-satunya terkumpulkan yang sendiri. Tapi sekarang, masya Allah, saya lihat di kereta api orang sambil bergantung, megang Quran, duduk di kursi nunggu kereta api, baca Quran, nunggu pesawat terbang di ruang VIP room itu, baca Quran. Saya lihat ribuan orang sekarang anak-anak muda, duduk-duduk baca Quran, duduk-duduk baca. Zaman saya kuliah, saya sendiri di USU, 15.000 mahasiswa USU. Yang baca Quran itu tinggal saya sendiri waktu itu. Tahun 82 sampai 86. Sekarang berapa ribu anak-anak muda duduk-duduk baca Quran, duduk-duduk baca Quran, masya Allah. Mesti ada yang menggerakkan itu, betul nggak? Nah, ini yang PKI nggak senang. Makin banyak orang taat, makin banyak orang bertakwa, mereka makin nggak senang. Wah, bahaya nih, partai saya bisa bangkrut nih. Partai dia partai mampu aja. Semakin banyak orang taat, dia makin nggak senang. Kita sebaliknya, makin banyak orang taat, kita makin gembira, betul? Saya nggak punya partai, saya bukan orang partai, bukan orang politik. Saya mau seluruh rakyat Indonesia yang Islam 230 juta itu semuanya taat sama Allah, semuanya menghafal Quran, semuanya fasih. Itu kemauan saya. Salah itu? Salah itu? Saya bukan mau jadi presiden, bukan mau jadi menteri, bukan jadi wali kota, nggak kepingin itu. Saya kepinginnya orang-orang yang kenal saya semuanya bisa baca Quran. Orang-orang yang kenal saya semuanya bisa menghafal Quran. Itu aja yang saya suka. Semakin banyak kita mengembangkan Quran ini, nanti kita mati di dalam kubur, makin banyak pahala yang masuk. Cita-cita saya itu membuat 10 pesantren tahfidz Quran 10. Yang saya buat baru 2, tanah udah saya beli 4. Kurang 6 lagi. Kalau satu madrasah itu 100 orang murid, 10 itu 1000 murid. Penghafal Quran satu hari dia baca 5-6 juz. Wajib dia baca itu 5-6 juz sehari. Kalau dia baca 5 juz saja, murid saya 1000, 10 pesantren. Kalau saya mati nanti 5.000 juz masuk ke kubur saya tiap hari. Malaikat mau mukul pun licik kali kau ya. Tiap hari datang 5.000 juz kau ya. Nggak jadi saya dipukulnya. Itu aja harapan, bukan jadi pejabat, jadi jijik pun aku jadi pejabat. Jijik tau jijik. Mana-mana pakai pengawal. Yang penting rakyatmu kau urus, betul? Ini belum apa-apa ini gubernur Sulawesi Selatan dah ketangkap. Terima suap, tangkap KPK 1 miliar duitnya melalui ajudan. Mana pula orang mau ngasih ajudan gubernur 1 miliar? Ada? Ada? Goblok orang yang mau ngasih ajudan gubernur 1 miliar.
Sekarang ini udah rusak banyak, dana bansos pun diemban. Kita suruhnya pakai 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dia 17M. Saya nggak kepingin jadi pejabat, tapi saya kepingin dalam 1 tahun ini pesantren ini sudah jadi. Murid yang tinggal di sini nggak usah banyak-banyak, 50 aja udah cukup. Tapi orang kampung sini semua ngaji sini, betul? Tidak boleh ada yang buta huruf Al-Quran di sini. Siapa yang buta huruf Quran nggak mau belajar, nggak mau ngaji sampai mati di akhirat bisu. Apa nggak adab? Kalaupun masuk surga bisu, kan sial kali itu. Bilang sama bininya, aku cinta padamu, nggak sama. Apanya bang nih menggambarkan keladi bulan? Namanya bisu. Maka kita belajar supaya kita nggak bisu di akhirat, betul? Sengau aja di akhirat payah, sengau, hajat, apalagi bisu. Dulu di Medan ada orang jual rokok pinggir jalan, hujan gerimis malam-malam. Habis isya datang orang beli rokok. Wah, wah ada rokok gudang garam. Yang menjual jawab, rokok gudang garam nggak ada. Yang ada rokok betul. Yang beli di mana? Kau menghina saya. Tidak, aku nggak menghina. Menghina kau. Berantem, benjol-benjol, bawa kantor kepala lingkungan. Rupanya dua-dua sengau aja payah, apalagi bisu, betul nggak? Belajar Quran sini, insya Allah tidak waktu lama, insya Allah akan jadi. Ini hari sudah kita letakkan batu pertama, dan saya akan promosikan nanti untuk dikirim uang dari masyarakat. Kalau perlu saya minta endorse juga dengan Ustaz Abu Somad. Kami berdua minta duit biar cepat jadi madrasah pesantren tahfizul Quran di Pondok Umur Kabupaten Asahan. Amin ya rabbal alamin. Ya sampai di sini tidak usah panjang-panjang. Saya bawa uang 5 juta nih. Pokoknya sampai jadi pesantren ini saya nggak akan lepas. Ada uang nanti kita kirim, kawan-kawan nanti saya telepon. Pokoknya panitia betul-betul kerja ya, insya Allah ya. Jangan kalian macam menteri sosial itu. Dana COVID diemban ya kan. Dana bansos. Kita korban. Kalau udah berdiri fondasi, ibu-ibu bisa nyumbang 5 batu bata sehari, ya enggak? Bisa. Dulu kami zaman kecil-kecil membangun SD Muhammadiyah Tanjung Sari itu kalau masak 4 mu, saya 4 mu kalau masak, saudara 8. Udah dimasukkan ke periuk, mau dicuci, diambil segenggam. Ibu saya bilang ambil segenggam, masukkan bambu. Nanti habis pulang dibuka tuh bambu, antar tuh beras ke Muhammadiyah. Nanti mereka jual untuk beli batu, untuk beli semen. Satu kampung itu nyumbangnya satu hari segenggam beras aja. Ibu-ibu gitu, udah masuk beras tuh ambil segenggam, masukkan ke bambu. Habis pulang jangan dibuka, dimakan pula lagi. Bagi kemari duitnya. Insya Allah supaya jadi. Anak muda merokok, berhenti merokok, uang rokok Pak kirim sini. Rokok nggak dapat apa-apa. Kalau duitnya kirim sini dapat akhirat. 1 huruf mereka baca Quran 10 pahala. Kalau 100 murid, 1 hari 5 juz, berapa juta pahala itu masuk terus sampai hari kiamat. Siap insya Allah. Dengan ini kita berdoa. Mudah-mudahan Yayasan Tahfizul Quran Abadi Umat ini segera selesai pembangunannya, mendapat guru yang soleh dan sungguh-sungguh, dan bisa mendidik seluruh anak-anak di desa ini menjadi orang-orang yang mencintai Quran dan mengamalkan Quran, dan membawa syafaat di akhirat bagi seluruh orang-orang yang berjasa atas pembangunan pesantren ini.
dan juga memberikan negeri ini barokah rahmat sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun barakun ghafur. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma bisirril Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah istajib du'ana wa hajatana ya arhamar rahimin wa khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Wastajib lana hajatana ya arhamar rahimin. Fansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fathan mubina fa innaka khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa rahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal awwalin wal akhirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa inna wa minkum taqabbal ya karim.